Zoom. Yang berisik di sini. Iya. Suaranya kedengaran tidak, Bu? Dengar. Suara musiknya. Enggak ada. Enggak dengar. Nah, saya akan share sebentar mengenai pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Dalam apa di luar itu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kurikulum Merdeka dengan judul Mudahnya Memahami Kurikulum Merdeka. Saya membuat konten ini karena saya mengamati dari beberapa pelatihan, dari beberapa diskusi di Facebook, ternyata banyak teman-teman itu yang susah bagaimana memahami kurikulum Merdeka. Mengapa susah? Itu barangkali belum tahu kerangka dasarnya atau garis-garis besarnya dari kurikulum Merdeka. Nah, untuk itu saya membuat konten ini agar kita dengan mudah memahami kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu dalam kita memahami cukup satu gambar saja seperti ini ya. Nanti insya Allah setelah sobat pembelajar memperhatikan paparan saya, maka kita akan memahami dengan mudah seperti apa sih kurikulum Merdeka itu. Oke, saya mulai ya. Hal yang prinsip dalam kurikulum Merdeka itu adalah munculnya konsep atau prinsip profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini itu tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Memang ada dulu yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter di zamannya Pak Muhadjir ya. Sebelumnya juga ada yang namanya penumbuhan budi pekerti di zamannya Pak Anies Baswedan, dan di zaman SBY juga kita kenal yang namanya 18 karakter bangsa. Ini sebenarnya konsepnya mirip, tetapi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu yang jauh berbeda. Kalau yang karakter-karakter yang dulu itu hanya dimasukkan ke dalam RPP, setelah itu actionnya itu tidak terlihat nyata. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sebenarnya adalah karakter dan kompetensi, itu di dalam tataran pembelajaran itu actionnya jelas ya, actionnya jelas. Nanti saya jelaskan bagaimana action pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila. Oke, kita fokus kepada profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah tahu bahwa mempunyai 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman kita, ini sering saya sebut, saya singkat, saya buat akronim makan roti manis, di mana ma ini saya ambil dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kan ini saya ambil dari berkebinekaan global, ro saya ambil dari bergotong royong, ti saya ambil dari kreatif, ma saya ambil dari mandiri, dan nis saya ambil dari bernalar kritis. Sehingga supaya gampang diingat,
Saya buat akronim makan roti manis. Inilah segala bentuk kegiatan, segala bentuk pembelajaran, muaranya atau tujuannya harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu dapat didekati melalui 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau 4 pembelajaran ya. Yang pertama adalah budaya sekolah yang saya taruh di paling atas. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Yang sebelah kiri saya taruh intrakurikuler. Yang sebelah kanan adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk budaya sekolah dan ekstrakurikuler ini konsepnya itu tidak jauh beda, boleh dikatakan sama persis dengan kurikulum 2013. Maka oleh karena itu tidak saya bahas secara detail karena ini tidak begitu urgen, tidak begitu signifikan perubahannya boleh dikatakan sama. Nah, yang berbeda konsepnya itu adalah intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberikan alokasi yang jelas, alokasi yang sudah terpetakan. Misalkan kalau intrakurikuler itu diberikan alokasi waktu kurang lebih 70 sampai 80%. Nah, sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi 20 sampai 30%. Nah, inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya di mana untuk penguatan karakter di sini nanti malah karakter dan kompetensi yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau yang dulu kurikulum lama itu tidak diberikan alokasi khusus. Nah, sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 20 sampai 30%. Nah, intrakurikuler ini pembelajaran biasa atau reguler yang ngajar seperti kurikulum 2013. Nah, basisnya itu adalah capaian pembelajaran ya. Basisnya adalah capaian pembelajaran atau boleh dikatakan ini konsepnya sama dengan kompetisi dasar atau KD pada kurikulum 2013. Esensinya sama, KD dan capaian pembelajaran sama. Keduanya adalah kompetensi. Kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran. Cuma bedanya capaian pembelajaran itu dalam perumusannya itu dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk narasi. Beda dengan kompetensi dasar bentuknya adalah rinci bernomor, tapi pada hakikatnya sama saja. Nanti capaian pembelajaran kalau kita rinci ya menjadi seperti KD nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran atau CP itu sama dengan KD pada kurikulum 2013. Nah, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berbasis capaian pembelajaran. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila supaya gampang saya sebut, saya singkat saja P5. P5 ini sama sekali tidak untuk mencapai capaian pembelajaran tetapi berdasarkan tema ya, jadi berdasarkan tema. Jadi saya tegaskan bahwa intrakurikuler berdasarkan CP atau capaian pembelajaran, tapi kalau P5 itu berdasarkan tema. Temanya seperti apa? Jangan khawatir, jangan bingung. Temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema untuk selain SMK, sedangkan SMK itu ada 8 tema yang disediakan. Kita tinggal pilih, kita tidak usah bingung pakai tema yang mana karena sudah disediakan. Dan perlu diingat ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Ini yang sering salah paham ya, sering salah paham. Pak, apa namanya proyek ini, yang proyek seperti apa maksudnya? Apa proyek berkaitan dengan fisika,
proyek berkaitan dengan kimia atau STEM atau apa, itu tidak sama sekali seperti itu, karena ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tidak berkaitan dengan CP, berkaitan dengan tema yang disediakan khusus oleh pemerintah gitu ya. Temanya apa saja? Misalkan ada 7 ya, saya sebutkan. Pertama adalah kewirausahaan, yang kedua adalah kearifan lokal, kemudian ada juga tentang kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada bangun jiwa dan raga, ada juga berrekayasa dengan teknologi. Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya tegaskan bahwa P5 itu berdasarkan tema, tidak berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, kemudian sobat pembelajar sekalian, ya jangan khawatir nanti bagaimana kita mendapatkan tema. Ini sudah ada panduannya, yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian untuk intrakurikuler itu juga tidak usah khawatir, ada panduannya, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen gitu ya. Nanti bagaimana kalau kita masih kesulitan? Jangan khawatir juga, nanti ada contoh-contohnya, dokumen-dokumen yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Oke, saya lanjut ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini dokumennya itu ditetapkan oleh keputusan Kepala BSKAP nomor 009-KR-KR-2022 ya. Apa itu BSKAP? Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran itu ini mengalami perubahan beberapa kali, kalau tidak salah sampai 4 kali. Yang terakhir adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 033-H-KR-KR-2022 gitu ya. Nah, untuk panduan semuanya ini, panduan intrakurikuler itu ada di buku atau e-book yang disediakan oleh pemerintah, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian untuk proyek, ada panduannya adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan guru ketika mau mengajar? Seperti biasa dalam kurikulum sebelumnya, guru itu wajib membuat perangkat ajar ya. Kalau dulu ada namanya program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, silabus, apalagi RPP. Nah, sekarang guru hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar berupa ATP dan modul ajar ya. Apa itu ATP? ATP itu ada alur dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian tadi itu kan dalam bentuk kompetensi yang masih global, belum rinci, maka ATP CP ini perlu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan, diurutkan mana yang disampaikan pertama, mana disampaikan kedua, mana disampaikan yang terakhir. Itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana dibentuknya? Jangan khawatir, itu ada contohnya. Kemudian setelah kita berhasil membuat ATP, maka kita juga membuat yang namanya modul ajar. Modul ajar itu tidak usah bingung, tidak usah merasa susah. Modul ajar itu sebenarnya adalah RPP. Kalau dalam bahasa Inggris namanya lesson plan ya. Jadi yang namanya RPP ya tentu di sana ada komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen minimal 3 komponen. Boleh tidak lebih ya? Tentu boleh, itu namanya komponen minimal gitu ya. Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan tema. Dari tema yang dipilih nanti dibuat namanya modul proyek. Modul proyek ini ya seperti modul ajar ya, tetapi pembelajarannya bukan intra. Pembelajarannya ada proyek, namanya modul proyek nanti ini berupa perencanaan pembelajaran.
pembelajaran, tentu di sana ya ada tujuannya seperti apa, gitu kan, langkah-langkahnya seperti apa, pengukuran asesmen seperti apa, mirip dengan modul ajar atau mirip dengan RPP gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, dari gambar ini sebenarnya tidak banyak dokumen sebagai acuan Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Cukup Bapak Ibu pegang yang namanya dokumen profil pelajar Pancasila berdasarkan BSKAP 009. Ini untuk proyek atau untuk P5. Untuk intrakurikuler, Bapak Ibu cukup pelajari dokumen capaian pembelajaran yang diputuskan oleh Kepala BSKAP 003 gitu kan. Kemudian Bapak Ibu nanti bagaimana membuat ATP, baca panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana melaksanakan P5, baca panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masih bingung? Jangan khawatir, semua ini ada contohnya gitu ya, semua ada contohnya. Jadi Bapak Ibu secara garis besar dokumennya cuma 4 yang Bapak Ibu butuhkan ya. Pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga adalah panduan pembelajaran dan asesmen, yang terakhir adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini 4 buah pokok dokumen yang harus Bapak Ibu pelajari. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memperdalam, ya silahkan, ada sumber-sumber lain atau bahan-bahan untuk mempelajari kurikulum Merdeka dalam bentuk video. Misalkan Bapak Ibu bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Jadi saya tegaskan Bapak Ibu, ketika mau mengajar tidak usah repot, tidak usah bingung. Bapak Ibu cukup membuat yang namanya ATP dan modul ajar untuk intra, kemudian modul proyek untuk P5. Oke, sampai di sini sobat pembelajar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini kita akan memulai diskusi mengenai bagaimana sih pentingnya kemajuan sekolah negeri yang unggul. Untuk acara nanti akan dipandu oleh Bu Tami. Untuk Bapak Ibu yang kiranya belum masuk di ruangan Zoom, untuk itu suruh di ruangan Zoom ya. Jadi kalau bisa itu walinya, karena biar tahu program-program yang ada di sekolah kita. Jadi walinya biar ngerti. Bu Tami sudah siap? Bu Tami? Bu Tami? Ya, Pak, ya. Ya, ayo Bu Tami, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Pak Topik sudah siap, Pak Topik? Taufik sebagai doa. Sudah siap? Siap. Oke, siap. Yuk, mari Bu Tami, silakan dimulai rapat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Yang pertama pada SD Aris MPD yang saya hormati Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Ibu SD pertama-tama kita ucapkan yang telah sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri atau tapi TR kan orang video. SD Negeri 7 Metro Barat dengan tema Menjadi Sekolah Negeri Unggul tahun
pelajaran 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam Allah tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan amin. Di sini saya mohon izin untuk dapat memandu acara webinar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. untuk acara yang kedua yaitu kita akan mendengarkan Indonesia Raya. Gue ngetok-ngetok ya. Bu, PR kan orang mlebu gitu. Gambarnya loh. Lewat ketua. Ya, jadi Jadi nggak masuk gitu. di sebelah mana Sersonnya? Ya aku yang itu. Kamu Iya. keluar dulu. Oke. Indonesia Raya Merdeka. belajar coba belajar kalian belajar lagi tentang kali ini kita akan belajar Bingung.
Demikianlah tadi kita bersama-sama telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya yaitu adalah doa. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Taufik SPD. Kepada Bapak Ahmad Taufik dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Bapak Ibu wali murid, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, pada pagi ini kami, keluarga besar SDN 7 Metro Barat, akan mengadakan Zoom meeting. Mudahkanlah dalam segala urusan kami. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Maha yang mempersatukan kami, memperkuat kami antara nusa dan bangsa. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah Maha yang kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah sekolah SD 7 kami tempat belajar, tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menjadi sekolah yang berkualitas. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amal yang Engkau terima selama kami mengikuti Zoom ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufik yang telah memandu doa pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi program kerja guru SD Negeri 7 Metro Barat tahun pelajaran 2024-2025 yang diawali dengan guru mata pelajaran atau guru bidang. Yang pertama, Ibu Winarni SPD. Kepada Ibu Winarni SPD kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid. Di sini saya akan menyampaikan program pelajaran PJOK untuk semester 1 ini. Oke, yang pertama itu untuk atletik. Itu untuk kelas 1, 2, dan 3. Tetapi untuk di sini untuk atletik kelas 1, 2, 3 itu baru dasarnya. Dan yang kedua, futsal. Itu futsal untuk kelas 3, 4, 5, 6. Karena futsal ini sering diperlombakan di luar jam sekolah. Dan selanjutnya, senam lantai. Senam lantai ini biasanya diperlombakan di kegiatan O2SN, termasuk dalam atletik juga. Dan kemudian renang ini programnya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi di akhir semester kita akan mengadakan kegiatan renang. Kemudian senam ini biasanya sering diperlombakan di luar jam sekolah. Jadi senam ini masuk ke program PJOK seperti senam Metro Ceria, senam pramuka yang sering diperlombakan.
Kemudian yang terakhir programnya yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional ini sering diperlombakan di saat ada perayaan hari ulang tahun Kota Metro dan itu rutin diadakan 1 tahun 1 kali. Baik, itu saja program yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winarni SPD yang telah menyampaikan program kerjanya. Untuk selanjutnya yang menyampaikan program kerja adalah Ibu Anika Monaziroh MPD. Kepada Ibu Anika Monaziroh dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anika Monaziro selaku Ketua dari Program Mengaji. Baik, di sini saya akan membacakan program-program mengaji yang ada di SD Negeri 7 Metro Jaya. Jangan share, Bu. Mohon apa? Ini yang share PPT Bu Tami atau dari saya? Padahal nggak unmute loh. Ya. Oke, sudah bisa, itu udah kelihatan, Bu. Oke. Baik, di sini saya akan memaparkan program kerja mengaji yang ada di SD Negeri 7 Metro Barat. Adapun daftar isinya tujuan, isi, dan penutup. Yang pertama yaitu tujuan program kerja mengaji. Diadakannya tujuan program mengaji yaitu yang pertama agar anak-anak dapat pendidikan agama Islam lebih baik. Yang kedua yaitu agar anak-anak dapat menerapkan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu agar anak-anak lebih pandai dalam membaca Al-Quran dari usia dini. Yang keempat yaitu agar anak-anak memiliki kebiasaan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Lanjut, adapun program-program mengaji yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu One Day with Juz Amma. Jadi nanti anak-anak dalam mengaji itu tidak hanya mengaji aja. Di hari Rabu anak-anak dalam 1 hari itu untuk menghafal Juz Amma. Yang kedua yaitu belajar sholat. Jadi nanti di sela-sela setelah mengaji di hari Senin, Selasa, anak-anak diajarkan untuk tentang cara-cara melaksanakan sholat. Salah satunya itu tentang praktek sholat. Terus selanjutnya ada belajar fikih, belajar doa-doa harian, belajar dasar-dasar akidah akhlak, dan mempelajari sejarah dan hadis Nabi. Seperti itu. Selanjutnya harapan diadakannya program mengaji ini, melalui program kerja ini, saya berharap agar siswa dan siswi SD Negeri 7 Metro Barat dapat mengimplementasikan materi-materi program kerja mengaji yang telah saya buat di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di rumah. Demikian pemaparan program yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, dan jika sudah selesai maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nazirah MPD yang telah menyampaikan program kerjanya. Untuk selanjutnya yaitu program kerja ketiga dari Miss Sri Agustina SPD. Kepada Miss Sri Agustina SPD kami persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memaparkan program, sebentar ya, sambil saya lihat ininya, program bahasa Inggris untuk SD 7 Metro Barat untuk tahun ajaran 2024-2025. Sebentar, saya cari dulu. Belum kebuka. Sebentar, Bu ya. Oke. Ya. Nah, jadi untuk kedepannya saya ingin anak-anak di SD kita itu membiasakan greeting setiap hari untuk memakai bahasa Inggris, terutama itu khususnya mata pelajaran saya yaitu bahasa Inggris. Cuman tidak menutup kemungkinan ketika misalnya guru lain juga ingin membiasakan minimal untuk greeting, ucapan selamat pagi, menanyakan kabar dan sebagainya. Saya inginnya seperti itu. Karena sesungguhnya itu sudah pernah diterapkan dulu dan terhenti ketika kurikulum 13 meniadakan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang ingin saya munculkan lagi seperti dulu, minimal anak-anak itu bisa greeting, memberikan salam dengan guru, sesama teman, menanyakan kabar dan sebagainya. Itu mau saya biasakan lagi untuk setiap harinya. Sapa, saling sapa, tegur sapa, say hello sama teman dan guru. Ya. Terus yang kedua, saya ingin mencari dan menggali potensi dari anak yang bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya di sekolah kita itu ada banyak mungkin bahkan ya yang bisa berbahasa Inggris, cuman mereka kurang digali selama ini gitu loh. Dan itu ingin saya munculkan lagi bakat-bakat itu sehingga nanti jika ada perlombaan atau di luar itu kan biasanya suka ada lomba pidato, lomba cerdas cermat dan sebagainya gitu ya, yang menggunakan bahasa Inggris, lomba debat bahasa Inggris, sehingga kita bisa memunculkan kembali gitu ya. Itu memang sudah lama sekali kita nggak pernah ikut lomba-lomba bahasa Inggris seperti itu, vakum ya. Apalagi sejak ke-13 itu meniadakan bahasa Inggris sebagai mapel, maka bahasa Inggrisnya melempem lah bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti itu ingin saya gembleng lagi anak-anak yang punya potensi sehingga nanti kita bisa memunculkan gitu loh. Ini loh anak SD 7 ternyata juga bisa gitu loh berbahasa Inggris, lomba-lomba di luar. Harapan kita seperti itu ya. Mohon dukungan juga untuk para wali murid ya. Oke, terus yang ketiga, saya maunya ya sehari-hari percakapan sehari-hari itu anak-anak itu menggunakan bahasa Inggris yang simpel-simpel aja, misalnya nanya temennya sedang apa, mau kemana gitu loh. Maksud saya gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu semua ya, minimal kan dasar. Karena di SD itu kita dasarnya dulu untuk berbahasa Inggris yaitu percakapan. Bahasa Inggris itu bukan hanya grammar atau kosakata, tapi harus diwujudkan dalam percakapan sehari-hari. Ya seperti itu. Ya, saya rasa itu programnya untuk bahasa Inggris. Untuk wali murid mungkin ada saran atau kritik atau masukan atau apapun pertanyaan, silakan nanti kita buka obrolan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Ria Agustina SPD yang telah memaparkan program kerjanya. Selanjutnya yaitu program kerja yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku Guru Pendidikan Agama Islam, Ibu Rizky Utami SPD. Program kerja yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini baik, di sini sudah saya tampilkan beberapa program kerja yang insya Allah nantinya akan saya berikan kepada peserta didik di SD 7 Metro Barat. Yang pertama untuk kelas 1, 2, dan 3, untuk kelas kecil, itu ada huruf hijaiyah bersambung. Nah, jadi huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah bersambung ini untuk kelas kecil pengenalan terlebih dahulu. Kemudian selain perkenalan hurufnya juga perkenalan bagaimana caranya dapat menulis huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah bersambung.
Karena mengenai huruf hijaiyah bersambung ini, ketika letaknya ada di depan, di tengah, dan di belakang, itu ada beberapa huruf hijaiyah yang berbeda. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6, di sini adalah tentang menjodohkan surat-surat pendek, yakni bagaimana caranya. Caranya adalah dengan dari ayat, kemudian ayat-ayat Arabnya itu, kemudian nanti ada yang memegang arti-artinya. Nah, jadi seperti game, bermain sambil belajar. Nah, nanti ada beberapa kelompok-kelompok, yang satu memegang artinya, kelompok yang satunya memegang Arab-Arabnya. Kemudian mereka nanti mencari di mana letak dari arti ayat yang mereka pegang, seperti itu. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di sini ada hafalan dan praktik wudhu dan praktik sholat. Nah, jadi nggak cuma hafalannya aja, setelah anak-anak hafal gimana caranya berwudhu, gimana berdoa, gimana doa setelah wudhu, kemudian hafalan sholat mengenai dari awal dari niat, kemudian dari doa setelah sholat. Setelah mereka hafal nanti akan dipraktekannya. Nah, itu ada nilai plusnya untuk murid-murid yang nantinya sudah hafal semua. Kemudian selanjutnya program yang terakhir yaitu doa sehari-hari. Doa sehari-hari ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, doa sehari-hari ini yang ringan-ringan dulu seperti doa kedua orang tua, kemudian doa selamat dunia akhirat, doa sebelum makan, doa setelah makan, kemudian doa sebelum tidur, doa setelah bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa naik kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan program kerja Guru Pendidikan Agama Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kita masuk ke program kerja guru kelas SD Negeri 7 Metro Barat. Yang pertama dari kelas 1, Ibu Winda Wijayanti SPD. Kepada Ibu Winda Wijayanti SPD dipersilahkan. Pegang. Aku nggak bisa bergabung dengan grup. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya akan menyampaikan program kerja kelas 1. Untuk yang pertama yaitu bimbingan belajar Kalisto untuk kelas 1. Rencananya program kerja tersebut akan saya lakukan di bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian membaca suku kata itu di minggu ketiga, membaca satu kalimat itu di Juli minggu keempat dan Agustus minggu ke-1. Membaca paragraf itu di bulan Agustus minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Untuk yang berhitung itu di bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Penjumlahan dan pengurangan angka itu dari bulan Juli minggu kedua hingga bulan November minggu ketiga. Kemudian program yang kedua yaitu program julid atau Jumat Literasi.
Kegiatannya yaitu anak membaca buku, kemudian anak menyampaikan apa yang dibacanya tersebut. Itu akan dilaksanakan di bulan Agustus minggu keempat, September minggu keempat, dan Oktober minggu keempat. Kemudian program yang ketiga yaitu outing class. Kegiatannya yaitu yang pertama outbound. Itu rencana kegiatan akan dilaksanakan di bulan September minggu pertama. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak berkunjung ke Pusda. Itu akan dilaksanakan di bulan November minggu ke-1. Itu saja program kelas 1 yang insya Allah akan saya laksanakan selama 1 semester ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah Wijayanti SPD yang telah memaparkan program kerjanya. Selanjutnya yaitu untuk kelas 2, Ibu Herlina SPD. Kepada Ibu Herlina SPD, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan wali orang tua murid. Perkenalkan, saya Herlina, guru kelas 2 di SDN 7 Metro Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan program baru yang akan dilaksanakan di kelas 2 untuk tahun ajaran 2024-2025. Seperti yang kita ketahui, masa-masa kelas 2 SD merupakan periode penting dalam perkembangan kognitif dan sosial emosional anak. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa ingin tahu dan ingin menjelajahi dunia di sekitar mereka. Mereka juga mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan membangun rasa percaya diri. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa kelas 2. Kami ingin membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang mandiri dan kreatif. Yang ingin kami capai dalam program ini adalah meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa, meningkatkan kreativitas dan kerjasama tim siswa, meningkatkan rasa percaya diri dan disiplin siswa, memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang program kelas 2 untuk tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama itu saya akan mengadakan yaitu tentang pojok baca. Supaya apa? Supaya anak-anak di kelas 2 gemar membaca. Dari tidak bisa membaca hingga bisa membaca. Jadi saya mohon bimbingan dari orang tua murid jika di rumah membimbing anaknya untuk giat belajar membaca dan menulis supaya lancar. Kemudian jika di sekolah itu tanggung jawab ibu guru. Di sini program kerja kelas 2 yaitu membaca 10-15 menit pada jam pertama pembelajaran, yaitu pada hari Senin sampai dengan Rabu. Berkunjung ke perpustakaan dan memilih satu buku bacaan yang tersedia, yaitu pada hari Kamis. Setiap peserta didik membawa buku bacaan cerita dari rumah untuk dibacakan oleh siswa di depan kelas.
melatih percaya diri anak murid, yaitu pada hari Jumat. Untuk selanjutnya, literasi ini yaitu membaca dan memahami isi bacaan, yaitu lancar membaca satu atau dua kata yang akan saya laksanakan dari bulan Juli sampai Agustus. Kemudian lancar membaca satu kalimat saya akan laksanakan pada bulan September. Kemudian memahami kalimat yang dibaca itu saya akan lakukan pada bulan Oktober sampai dengan November. Untuk berikutnya, literasi angka atau berhitung. Menghafal penjumlahan 1 sampai 100. Mulai Januari sampai April. Ya, belajarnya ini saya rencanakan setiap hari akan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak-anak itu selalu ingat. Kemudian menghafal perkalian satu angka yang akan saya mulai dari Februari sampai April. Kemudian berlatih perkalian satu angka mulai dari Maret sampai April. Kemudian saya akan melatih anak-anak kita dengan menulis angka pada bulan Maret dan April. Kemudian selanjutnya pembinaan kewirausahaan. Ini yang akan saya laksanakan di ekstrakurikuler, yaitu dilaksanakannya di hari Sabtu, Bapak Ibu, yang akan saya mulai dari bulan Oktober sampai dengan November, yaitu membuat minuman sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Contohnya es teh, membuat jus, dan membuat es lemon tea yang akan saya laksanakan di bulan Februari. Kemudian pada bulan Maret saya akan mengajari anak-anak yang mudah saja ya Bu, yaitu membuat nasi goreng. Kemudian yang terakhir yaitu di bulan April saya akan mengajari anak-anak membuat keripik pisang. Nah, itu saja program dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu orang tua dapat mendukung program ini dengan cara memastikan anak-anak datang ke sekolah tepat waktu dan dalam keadaan siap belajar. Memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak untuk mengikuti program ini dengan antusias. Nah, membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, berkomunikasi dengan guru jika ada pertanyaan atau masalah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herlina SPD yang telah memaparkan program kerjanya. Untuk selanjutnya yaitu kelas 3, Bapak Ahmad Taufik SPD. Kepada Bapak Ahmad Taufik SPD dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, guru kelas 3. Di sini saya akan memaparkan program keunggulan kelas 3 pada tahun ajaran 2024-2025.
Untuk program unggulan yang pertama, yaitu sholat duha berjamaah. Tujuan dari sholat Jumat duha berjamaah ini merupakan program yang memiliki fokus pada pengembangan nilai keagamaan dan praktik keagamaan pada siswa. Tujuan utama dari program ini adalah membentuk kesadaran keagamaan dan mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai agama pada kehidupan sehari-hari. Untuk praktek sholat duha ini dilakukan pagi sebelum masuk jam pelajaran dimulai. Jadi jam 7 masuk, nanti kita murojaah, terus sholat duha. Ini seminggu kita lakukan 3 kali untuk sholat duha berjamaah ya. Terus untuk program selanjutnya berbudaya literasi atau literasi buku. Untuk jadwal literasi kita lakukan di hari Selasa, Senin, maaf itu salah ngetik, Senin sampai hari Kamis. Waktunya yaitu 5 menit sampai 15 menit sebelum mulai jam pertama. Jadi siswa membaca buku-buku dengan didampingi guru yang mengajar pada jam pertama. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca terhadap peserta didik. Jadi literasi membaca buku ini dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis sebelum jam pertama dimulai. Jadi waktunya 5 atau sampai 15 menit. Terus untuk selanjutnya pembinaan bakat siswa. Sini tujuan dari program ini adalah memaksimalkan diri dan menyalurkan hobi dalam bidang yang diminati. Misal contoh bidang seni. Misal anak-anak menyukai bidang seni. Misalnya apa melukis, apa bermain gitar, atau seni tari, atau pramuka, atau paskibra. Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau olahraga misalnya bermain bola atau misalnya bermain badminton gitu dan lain-lain ya. Kalau kewirausahaan itu misalnya ya membuat produk-produk makanan yang mudah-mudah saja ya. Misalnya membuat nasi goreng, misalnya pisang goreng dan lain-lain ya. Dan ada lagi misal anak memilih robotik. Jadi misal bisa membuat misalnya membuat robot-robot sederhana misalnya kalau ingin memilih program yang robotik ya. Saya rasa cukup untuk pemaparan program unggulan dari kelas 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Taufik SPD yang telah memaparkan program kerjanya pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas 4 dengan Ibu Emma Saksita Dewi SPD. Kepada Ibu Emma Saksita Dewi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di sini baik akan menjelaskan program kerja dari kelas 4. Untuk yang program kerja yang pertama, program kerja wali kelas 4 SD Negeri 7 Metro Barat, yaitu ada literasi numerasi, ada literasi itu baca tulis, kemudian literasi budaya dan kewargaan, pembinaan karakter dan perilaku, kemudian ada outing class. Jadi untuk literasi numerasi itu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ataupun pembagian, ini dimulai dari bulan Juli minggu keempat sampai dengan bulan September. Literasi numerasi yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada yang kedua, literasi baca tulis, yaitu litulit, literasi 10 menit. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan kelas sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis agar terbiasa literasi serta membentuk karakter peserta didik. Kemudian ada kegiatan yang namanya koper, yaitu kepo perpustakaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan atau kunjungan perpustakaan kepada peserta didik. Kemudian ada kegiatan literasi budaya dan kewargaan, yaitu kanal Kamis Nasional, yaitu bertujuan mengajarkan peserta didik dalam mengenal dan menghafal lagu-lagu wajib nasional. Selanjutnya ada kegiatan pembinaan karakter dan perilaku yang di sini saya buat kegiatannya namanya sopir, yaitu siaga operasi bersih, yang mana bertujuan pembiasaan diri terhadap kebersihan diri dan lingkungan kelas maupun sekolah. Kemudian kegiatan outing class yang akan saya laksanakan insya Allah jika tidak ada halangan di bulan November, yaitu berkunjung ke Dr. Swaning, yaitu Rumah Informasi Sejarah Kota Metro, yang bertujuan mengenalkan bagian sejarah dari Kota Metro. Adapun kegiatannya ini dapat dilihat ya Bapak Ibu, untuk yang Litutlit, yaitu literasi 10 menit itu di setiap minggunya. Kemudian untuk kegiatan koper, kepo perpustakaan itu kita laksanakan setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga. Untuk yang kanal Kamis Nasional itu setiap minggu dilaksanakan di setiap hari Kamis. Kemudian untuk yang kegiatan sopir ini, siaga operasi bersih itu kayak misalkan anak-anak ketika kukunya panjang, rambutnya tidak rapi, itu akan dilaksanakan di setiap minggu kedua dan keempat pelaksanaannya. Kemudian outing class berkunjung ke Dr. Swaning itu akan dilaksanakan di minggu kedua bulan November. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Cukup itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma Saksita Dewi SPD yang telah memaparkan program kerjanya. Untuk selanjutnya yaitu kelas 5, yaitu dengan Ibu Vila Cynthia Devi SPD. Kepada Ibu Vila Cynthia Devi SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan memaparkan program kerja guru kelas 5 yang telah saya susun. Mungkin berbeda dari kelas yang sebelumnya. Kelas 5 ini saya ambil lebih simpelnya karena saya takut kalau kebanyakan program malah nggak jalan. Lebih baik sedikit-sedikit dan simpel, tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Jadi program yang pertama yaitu tentang numerasi. Numerasi itu nanti berkaitannya adalah dengan berhitung dengan angka-angka. Jadi di kelas 5 ini sangat memprihatinkan kepada anak-anak yang kurang sekali atau di bawah rata-rata mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi anak-anak itu masih tidak tahu atau masih kurang paham mengenai konsep simpan pinjam pada penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian secara susun ke bawah, dan pembagian menggunakan metode pembagian Porogapit seperti itu. Karena dalam matematika, operasi bilangan hitung ini menjadi dasar awal untuk menggunakan rumus-rumus yang ada di kelas 5 dan kelas 6 dan seterusnya. Jika tidak bisa menggunakan perkalian dan pembagian, itu tidak bisa menggunakan rumus dan tidak bisa mengerjakan soal-soal matematika seperti itu. Dan program numerasi operasi bilangan ini nanti saya agendakan mulai awal pembelajaran di minggu depan sampai nanti di bulan September. Itu setiap hari akan saya tekankan materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu program literasi. Literasi ini berkaitan dengan mendengar, membaca, menulis, dan memahami, seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah pembinaan karakter. Jadi setiap hari atau beberapa hari sekali sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menceritakan sebuah kisah-kisah inspiratif atau berdasarkan dari pengalaman orang lain, bisa juga pengalaman dari diri saya sendiri yang bisa diambil maknanya untuk kehidupan anak-anak sehari-hari, seperti itu. Dan pembinaan karakter ini bukan hanya sekedar cerita bohong, tapi bisa diambil maknanya agar anak-anak itu bagaimana memiliki perjuangan dalam sekolah, lalu belajar seperti itu hingga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua bercerita. Jadi anak-anak ini nanti akan saya biasakan berbicara di depan umum supaya ketika nanti ada lomba yang harus ditonton orang banyak, anak-anak itu tidak gugup, tidak grogi, tidak gemeter seperti itu. Lalu yang ketiga membaca dan memahami teks bacaan. Masih banyak di kelas tinggi, terutama kelas 5, ini apabila membaca itu kadang hanya membaca saja, tidak memahami apa isi bacaan tersebut, dan tidak bisa mengambil kesimpulan, apa sih yang barusan dibaca, apa sih isinya, apa sih maksudnya, itu anak-anak belum bisa memahami. Jadi nanti literasi ini secara bergantian saya terapkan. Yang pertama, apakah pembinaan karakter dulu, bercerita, atau membaca dan memahami teks bacaan. Jadi secara berganti-gantian. Ini saya lakukan nanti setiap hari selama proses pembelajaran, kecuali pada saat ulangan itu tidak saya berikan, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengenal lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Tadi di kelas 4, programnya adalah mengenal lagu-lagu nasional. Jadi di kelas 5 ini mengenal lagu-lagu daerah. Anak-anak kelas 5 ini ternyata setelah saya lihat belum tahu, bahkan tidak tahu ya lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu daerah Lampung. Tuh. Jadi maksud saya di sini adalah kita belajar, saya dan anak-anak belajar dan bernyanyi macam-macam lagu daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu nanti saya ajarkan, mungkin hanya beberapa, tidak semua, karena mengingat waktu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi seperti itu.
Lalu yang keempat ada outing class. Jadi ini pembelajaran di luar, yaitu saya ingin mengajak anak-anak itu berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Karena dulu zaman saya sekolah itu sering ke perpusda itu ternyata asik sekali. Jadi di situ tidak hanya ada buku-buku pelajaran, tapi di situ ada buku bergambar. Jadi saya ingin menanamkan mindset ke anak-anak bahwa buku itu tidak harus buku pelajaran. Jadi saya ingin membuat anak itu merasa membaca itu menyenangkan dulu gitu. Dan nanti di perpus itu tetap saya kasihkan tugas, mungkin tugasnya adalah apa yang bisa diambil dari buku yang telah dibaca seperti itu. Kalau saya sendiri memegang ekstrakurikuler OSN IPA dan mewarnai. Untuk OSN IPA sendiri, nanti saya melakukan pembiasaan mengerjakan soal-soal saja, lalu kemudian dibahas bersama. Untuk mewarnai, ini saya tekankan untuk bisa mewarnai dengan benar tanpa ada yang bolong-bolong seperti itu, atau mewarnainya dengan warna yang rapat dan rapih, serta mewarnai dengan cara gradasi warna seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya di sini akan menyampaikan program wali kelas 6. Yang pertama, pojok baca. Nah, pojok baca itu kegiatannya berkunjung ke perpustakaan sekolah setiap hari Senin. Terus yang kedua, membaca 10 sampai 15 menit pada jam pertama pelajaran. Bu Yus nggak kedengeran, Bu? Bu Yus tidak kedengeran. Bu Yus? Sepertinya kendala mati lampu, Pak. Sekarang mati lampu? Ya, ini tadi disampaikan sama di grup. Enggak, coba. Sekarang lagi, Bu Yus. Coba, sebentar, Pak. Jangan dekat-dekat itu antar dewan guru, jadi supaya nggak bunyi nging.
Nanti gamenya ya. Mana aku nggak ada suaranya tapi ini rusak. Nggak tahu tanda pentong. Maaf, Maaf, Ibu Bapak, ada kesalahan sedikit. Saya ulangin, program yang pertama adalah bocok baca. Kegiatannya membaca 10-15 menit pada jam pertama pelajaran, setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Yang kedua, setiap peserta didik membawa buku bacaan dari rumah setiap hari Jumat. Berkunjung ke perpustakaan sekolah setiap hari Senin. Selanjutnya, bimbingan baca tulis peserta didik yang belum lancar membaca. Ini di kelas 6 ini ada yang belum lancar membaca, ada 2 orang. Ini setiap hari Selasa sampai Jumat itu saat literasi akan saya bimbing. Kemudian yang ketiga, menghitung pembagian bersusun atau porografit. Kegiatannya setiap peserta didik menghafal perkalian 1-10 itu waktunya bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian pembagian porografit puluhan itu setiap dilaksanakan bulan September. Kemudian pembagian porografit ratusan itu dilaksanakan bulan Oktober sampai November. Yang keempat itu pembinaan OSN Matematika. Pembinaan OSN Matematika itu untuk kelas 4 dan 5. Kegiatannya itu materinya itu bilangan bulan Juli, pembagian bersisa bulan Agustus, perbandingan bulan September, terus bilangan berpangkat bulan Oktober, geometri dan pengukuran itu bulan November. Demikian program dari wali kelas 6. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya Bu Rizky Utami, coba gimana lanjutannya? Bu Rizky. Kenapa, Bu? Ya dilanjut siapa? Lanjutin kamu pakai punya siapa? Oke, selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kesalahan teknis. Demikian tadi pemaparan dari guru kelas 6 Ibu Yusmiati SPD.
Untuk selanjutnya yaitu acara yang kelima yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sofyan Aris MPD. Kepada Bapak Sofyan Aris MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tami. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibunya tolong kalau bisa di ini ya ke walinya masing-masing ya. Jadi bukan ke anaknya, langsung ke walinya biar kami dari sekolahan bisa menyampaikan sedikit apa yang akan disampaikan mengenai program kerja 2024-2025. Kalau bisa ke orang tuanya ya, di onin. Satu sih. Ini nih Kak, belum mau Kak. Sini. Ya, sudah semuanya. Kalau bisa kameranya dihadapin ke orang tuanya masing-masing karena ini program kerja sekolah. Naufal, Aska mana? Fatih, ibunya nggak ada. Oke, nanti bisa di ini, bisa di apa? Bisa dihidupin kameranya ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tabi pun. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar secara langsung mengenai program-program kerja yang akan dilakukan oleh SD 7 Metro Barat. Pada dasarnya dan pada intinya adalah bagaimana kita akan menerapkan suatu sistem pembelajaran yang memiliki keterkaitan baik keterkaitan secara langsung maupun keterkaitan dengan penggunaan teknologi pembelajaran. Nah, pada kesempatan pagi hari ini memang sengaja kami menggunakan pertemuan mengenai virtual karena apa? Karena kedepannya SD 7 Metro Barat akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi tadi itu sudah jelaskan di awal di paparan pertama mengenai kurikulum merdeka untuk program 2024-2025 SD 7 Metro Barat menerapkan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu program kurikulum merdeka. Dan tadi itu sudah dijelaskan mengenai kurikulum merdeka itu ada 4 pokok, diantaranya yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah P5, yang kedua adalah intrakurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah, yang intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu adanya capaian pembelajaran, kemudian yang P5 itu tidak ada capaian pembelajaran, namun dalam hal itu untuk P5 itu nanti ada rapot tersendiri. Nah, untuk kedepannya kami meluncurkan program baru yaitu khusus untuk kelas 1 yaitu program pendidikan bahasa Arab. Nah, karena dengan ketiga tujuan poin tersebut dari kurikulum merdeka sehingga menyebabkan nanti anak-anak itu pulangnya itu akan lebih lama atau lebih mundur. Karena di awal nanti pembelajaran begitu anak masuk karena ada program-program yaitu sholat duha berjamaah. Setelah itu baru ada literasi dan itu mengakibatkan nantinya itu anak pulang lebih awal. Nah, saya minta dan mohon dengan Ibu Wali semuanya yang hadir di dalam pertemuan pada pagi hari ini, anak-anak jika di sekolah itu dibawakan bekal ya, jadi supaya anak nantinya itu lebih kuat dalam belajar. Kemudian nanti untuk kelas 1, kelas sampai kelas 3 yang tadinya itu pulang jam 12, nanti akan pulang jam setengah 1. Kemudian kelas 2 ketambah kelas 3 sampai kelas 5 yang tadinya itu pulang jam 1 setengah 2 itu akan pulang menjadi jam 2. Jadi itulah hal-hal penting dari pembelajaran sekolah kita. Bapak Ibu, nanti sekolah kita sudah maju ke depan, kami tidak mau mundur lagi, jadi saya mohon kerjasamanya kepada walinya, terutama wali dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan kita. Nah, selain itu, untuk program kegiatan ekstrakurikuler seperti ngaji dan lain sebagainya, kami membebaskan untuk tidak
memberikan sumbangan, tapi kami mohon Bapak Ibu Wali untuk membantu infak. Karena apa? Karena infak itu sangat penting dalam membantu kegiatan keagamaan. Jadi anak-anak nanti kalau bisa infak ya. Jadi kami tidak ini nanti bekerjasama dengan Ibu Mona nanti untuk infak itu untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan. Karena kami memiliki keterbatasan dalam bidang hal anggaran. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, selain pembelajaran dilakukan secara offline, nanti Bapak Ibu juga untuk walinya juga diberitahukan kepada siswanya nanti kita akan mengadakan pendidikan secara online, ya kan. Nanti pembelajaran itu bisa di-share menggunakan YouTube, kemudian juga walinya juga nanti melakukan virtual secara online. Nah, mungkin hanya itu sekilas pandang mengenai program-program yang ada di sekolah kita. Sedikit saya sampaikan bahwa kami untuk SD 7 Metro Barat tahun ini mengalami kenaikan siswa dari tahun lalu yaitu sekitar 200%. Jadi ke depan kita akan menambah siswa lagi. Kemudian kami juga sudah tahun ini sudah di masa liburan sudah menyelesaikan pembangunan untuk perpustakaan. Nah, itu nanti akan untuk perpustakaan itu nanti program-programnya akan disampaikan oleh Bu Sandra nanti ke depannya seperti apa. Kemudian dalam minggu depan ini kami sudah untuk proses untuk lab bahasa yang nanti akan digunakan untuk bahasa Inggris, bahasa Lampung, sama bahasa Arab. Nah, untuk pembiasaan kegiatan seperti disampaikan oleh guru bidang studi seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya itu karena itu penting dalam dunia perkembangan saat ini. Nanti Bapak Ibu juga anak-anaknya disiapkan dan disediakan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat ekstrakurikuler seperti bahasa Inggris. Kemudian untuk pendidikan bahasa Arab, karena kami tidak memiliki modul untuk pendidikan bahasa Arab, jadi nanti Bapak Ibu walinya nanti untuk memfotokopi sendiri buku-bukunya untuk pendidikan bahasa Arab. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada dan lebihnya saya minta maaf sebelum kami buka sesi tanya jawab karena kelas kita akan berakhir pada jam 10. Nah, tolong dipandu oleh Bu Tami siapa yang akan bertanya mengenai program-program pendidikan yang ada di SD 7 Metro Barat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sofian Aris MPD yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Wali Murid. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Untuk sesi pertama saya berikan kesempatan. Oke, saya berikan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya berikan untuk 3 penanya. Dipersilahkan, Bapak Ibu Wali Murid. Silakan Bapak Ibu Wali Murid kalau mau bertanya bisa melambaikan tangan di Jika aplikasi atau ingin buka speakernya. Jika ingin bertanya, dipersilahkan untuk angkat tangan atau bisa diaktifkan audionya yang gambar seperti mic. Seperti mic, silahkan diklik supaya dapat bersuara. Silahkan Bapak Ibu Wali Murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, waalaikumsalam. Bapak, saya dari Wali Aspar kelas 3 mohon izin Pak untuk memberikan ya mungkin bertanya Wali tapi kelas 3? Ya. Atas nama siapa, Bapak? Aspar Salih kelas 3. Kelas 3. Wali dari Aspar Salih Arasid. Asfar. Ya.
Terima kasih waktunya buat Bapak Sofyan sebagai kepala sekolah. Saya melihat perkembangan sekolah SD ini emang sangat signifikan maju dan kayaknya mempunyai misinya juga bagus. Saya hanya memberi beberapa saran aja Pak untuk kegiatan tadi Pak. Kegiatan itu coba ada sedikit saran dikuatkan di ekstrakurikulernya untuk skill siswa. Karena kedepannya itu saya melihat sekolah-sekolah SMP, baik dia swasta atau negeri, ada yang mencari melalui jalur prestasi di luar dari zona. Kalau memberikan bantuan di luar akademik, mungkin itu bisa menunjang Pak siswa itu untuk berkembang di skill of sportnya atau gimana, mungkin seperti itu Pak. Halo. Iya. Ya Pak, Ya. kami masih tampung Pak, nggak apa-apa nanti kami jawab. Mungkin saya tadi nggak full mendengarkan rapatnya karena ada kegiatan di belakang ini, ada kesibukan. Jadi saya melihatkan beberapa dari kualitas dari anak lah ya. Karena mungkin kemarin juga terhempas yang waktu corona itu, jadi emang bawaan anak itu tidak maksimal belajar di sekolahan. Jadi kalau kemampuan akademik mungkin untuk standar SD ini masih mungkin standar ya, artinya masih kurang. Nah, jika itu diimbang dengan kegiatan eskul tadi yang bisa menunjang prestasi anak, kemungkinan itu bisa membantu anak untuk kedepannya itu bisa lebih baik dalam menuju jenjang sekolah berikutnya. Mungkin kalau untuk administrasi ataupun harus ada biaya tambahan, ya mungkin secara pribadi saya mungkin ya monggo Pak, atau menyewa pelatih atau coach apa dalam bentuk apapun ya bisa dirundingkan. Mungkin itu saja Pak, sedikit saran sih, dan saya bangga sudah melihat sekolah ini menjadi lebih maju. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali dari Asfar atas sarannya. Mbak Sofyan, langsung dijawab atau nunggu pertanyaan kedua? Sekalian aja nunggu pertanyaan yang ketiga, yang kedua dan ketiga, Bu. Oh iya Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua dipersilahkan Bapak Ibu Wali Murid yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya mengenai program-program kerja yang ada di sekolahan SD7. Mungkin Bu Ketua Komite atau siapa, silakan. Karena kegiatan ini kami rekam dan kami dokumentasikan semuanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang kedua, biar saya jawab ya Bu Tami ya. Tadi pertanyaan dari Pak Aswar, Wali kelas 3 ya Bu Tami ya. Ya. Ya, baik, tadi terima kasih kepada Bapak Aswar. Tadi mengenai berbicara mengenai akademik, kemudian berbicara mengenai prestasi-prestasi lain. Kebetulan Bu Yus untuk kelas 6 kemarin untuk SMP, kita masuk SMP unggul SMP 1 itu ada berapa murid Bu dari jumlah siswanya Bu? Bu Yus? Ada 12 Pak. 12 dari berapa murid Bu? Dari 18. Oke, baik.
Terima kasih Bu Yus. Kemarin kami sudah melakukan pembinaan baik untuk masuk ke dalam zonasi maupun prestasi. Kami untuk masuk ke SMP 1 sudah dari muridnya 18, 12 siswa sudah masuk ke SMP 1 negeri. Yang artinya kami juga saat ini lagi berbenah diri mulai dari bagaimana supaya nantinya itu anak bisa diterima di SMP favorit. Satu itu. Kemudian yang kedua, di tahun 2024-2025 memang kami sedang fokus ke dalam prestasi. Oleh sebab itu kemarin hari ini dari kemarin kita rapat bahwasannya setiap ekstrakurikuler itu nanti lebih kepada prestasi. Dalam arti nanti untuk kedepannya seperti kegiatan misalkan olahraga dan lain sebagainya itu sudah ada pelatihnya sendiri. Memang sudah ada. Kemudian itu memang untuk di 2024-2025 kami akan mengarah kepada bagaimana kemampuan non akademik dari siswa. Dan mungkin bila ada masukan lagi, kami kan kemarin ekstrakurikuler udah banyak banget nih, ada robotik, kemudian ada sains, kemudian ada mewarnai, kemudian ada banyak itu, ada sekitar 10-an atau berapa itu. Nah, saya minta dengan sangat kepada Bapak Ibu, kami mohon dukungannya karena selain kami fokus kepada pendidikan karakter anak, terutama dalam bidang agama, kami saat ini lagi fokus kepada penguasaan dari prestasi baik akademik maupun non akademik. Dalam arti gini Bu, ketika nanti anak itu nanti ada kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran, seperti kemarin tuh bola, kemudian futsal, kemudian yang lain-lain atletik, kami mohon dukungannya Bu. Jadi jangan sampai anak itu dibikin manja. Saat ini saya lihat tuh anak dibikin manja. Jadi sedikit-sedikit sudah diinin, sedikit-sedikit udah di itu. Nanti kalau bisa nanti Bapak Ibu kita sama-sama. Nanti kami juga sediakan nih sarannya itu seperti apa. Seperti Pak Aswar tadi itu kan kalau misalkan ada pelatih bagaimana itu ngambil uang dari luar atau ada apa-apa dan lain sebagainya. Nah, terus terang kami sifatnya sukarela Pak. Seperti tadi contoh, misalkan kami kan ada pendidikan bahasa Arab nih untuk 2024 tahun ini.